Problem pribadi, seksual harassment, dan problematikanya di tengah masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, selamat pagi. Di era yang semakin modern ini, kita semakin tahu berbagai info, kejadian, isu-isu yang terjadi di penjuru dunia hanya menggunakan gadget yang ada di depan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian. Mungkin di antara kita ada yang sering menggunakan handphone untuk mencari berita. Nah, apakah bapak, ibu, saudara-saudari pernah membaca atau mencari berita tentang seksual harassment? Saya rasa pernah ya. Menurut data di lapangan, 2 dari 3 perempuan di dunia itu pernah mengalami kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual, baik dari pasangannya maupun dari orang lain. Nah, menurut data dari Catahu Komnas Perempuan 2020, pelecehan seksual yang terlapor tuh sebanyak 137 kasus. Lalu eksploitasi seksual sebanyak 192 kasus, pencabulan sebanyak 209 kasus, dan pemerkosaan sebanyak 792 kasus. Harus diingat, data-data tersebut sangatlah berbeda dari kenyataan karena dipastikan lebih banyak orang yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Lalu, apa itu seksual harassment? Nah, menurut Purwandari, pelecehan seksual adalah suatu kasus yang terjadi ketika seseorang direduksi dari kemanusiaannya yang utuh menjadi sekedar objek seksual. Adanya bentuk-bentuk pengobjekan dan perendahan melalui perilaku berkonotasi seksual tanpa persetujuan secara eksplisit kepada korban dan tidak diinginkan oleh korban. Nah, yang terjadi sampai saat ini, kekerasan seksual berbasis gender itu di mana dari sekian banyak kasus yang terlapor, wanitalah yang paling sering mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual. Dikarenakan adanya stereotip masyarakat yang sudah melekat bahwa perempuan itu lebih lemah dibandingkan dengan pria. Para wanita itu dianggap kurang bernilai, kurang penting. Nah, buktinya tuh jika ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap wanita oleh pria, yang paling disalahkan adalah sang wanita. Masyarakat tuh lebih memilih berpikiran bahwa si wanitalah yang memancing pria untuk melecehkannya. Atau pula pakaian wanitalah yang disalahkan sehingga pria terpancing hasratnya untuk melecehkan wanita. Padahal kasus-kasus yang sudah terjadi juga banyak wanita dengan berpakaian tertutup dan berperilaku sesuai norma yang ada tapi tetap mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, dari hal yang sudah saya paparkan tersebut, pria tuh juga bisa loh mendapatkan pelecehan seksual baik dari wanita maupun sesama pria. Pada banyak kasus yang dialami oleh pria, pelecehan seksual yang didapatkan oleh mereka itu biasanya dari sesama pria, yang mengakibatkan sebagian pria yang mendapatkan kekerasan seksual dari pria lain itu memiliki orientasi seksual yang berbeda dan menyimpang. Lalu diambil dari New York State 2018, bentuk-bentuk seksual harassment itu ada 4. Yang pertama, pelecehan seksual secara fisik dapat berupa mencium, memeluk, menepuk, memberikan pijatan leher dan bahu. Lalu yang kedua, pelecehan seksual secara verbal berupa catcalling, menyiuli, kissing sound, bercanda dalam muatan seksual, berulang kali memaksa berkencan pada orang yang tidak tertarik, membuat komentar atau sindiran seksual. Lalu yang ketiga, ada pelecehan seksual secara nonverbal. Ini dapat berupa melihat seseorang dari atas ke bawah,
Lalu juga bisa membuntuti seseorang, membuat ekspresi wajah yang bermuatan seksual. Lalu yang keempat, ini ada yang namanya quid pro quo, yakni ketika seseorang yang memiliki kuasa atau kedudukan atau jabatan itu melakukan atau berusaha membarter keuntungan akademis atau pekerjaan dengan aktivitas seksual. Contohnya, menawarkan nilai atau kelulusan yang mudah, lalu membalas dendam dengan menyulitkan masalah akademis atau aktivitas kampus lainnya ketika keinginannya ditolak. Nah, pelecehan-pelecehan seksual yang saya sebutkan tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi para korban. Seperti rasa sakit secara fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual seperti AIDS, menurunnya motivasi produktivitas di bidang akademis maupun kegiatan sosial, menghancurkan kepercayaan diri, stres, depresi, bahkan juga kematian. Lalu, pertanyaannya adalah mengapa seseorang melakukan pelecehan seksual? Nah, ini dikarenakan dilatari oleh beberapa faktor seperti latar belakang keluarga, perkembangan, lalu juga lingkungan dan teman sebaya, keterampilan interpersonal, cara berpikir, serta persepsi terhadap gender. Lalu, kalau misalnya ada korban yang tengah mengalami pelecehan seksual atau sesaat sesudah pelecehan tersebut terjadi, itu apa yang bisa dilakukan korban? Nah, ia bisa mengatakan kepada si pelaku secara tegas untuk menolak semua ajakan dan rayuan si pelaku nih. Lalu dia juga bisa melaporkan kepada pihak lain, baik itu orang yang dipercayai oleh korban atau juga kepada pihak yang memiliki kuasa untuk menghentikan kegiatan pelaku. Lalu yang bisa kita lakukan sebagai bentuk support kepada korban adalah mendelegasikan kepada pihak yang memiliki otoritas. Jika kita ada di tempat kejadian atau pelecehan sedang berlangsung, kita ada di sana, kita bisa melakukan pendistraksian atau mengalihkan perhatian pelaku dengan berpura-pura bertanya jalan, sehingga korban bisa terbebas dari kejahatan seksual. Yang paling penting dari apa yang sudah saya sampaikan sejauh ini adalah semua manusia itu memiliki kodrat, harkat, dan martabat, serta HAM yang merupakan hak yang dimiliki seseorang mulai dari ia masih dalam kandungan sampai nanti dia meninggal. Melakukan pelecehan seksual hanya demi pemenuhan hasrat satu pihak saja itu termasuk pelanggaran HAM terhadap seseorang. Maka, mari say no to sexual harassment. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.